Sekitar jam 2 pagi, si Rudi ini antara sadar dan gak sadar, dia ngelihat ada cewek kayak Chinese dan dia pakai daster selutut. Tiba-tiba keluar dari kamar yang dikunci tadi nih, dan langsung duduk di atasnya si Rudi sambil nyekek tuh lehernya si Rudi. Mati kamu, mati kamu. Sambil ngomong gitu. Halo teman-teman, di video kali ini akan menceritakan tentang rumah kontrakan angker yang ada di Surabaya. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com. Rudi ini seorang mahasiswa dan ibunya adalah seorang pengusaha catering sukses, dan waktu itu usaha catering ibunya ini lagi ada di puncak-puncaknya nih. Terus ibunya mutusin tuh buat memperluas usahanya dengan nyewa tempat lagi, karena di rumah udah nggak muat untuk naruh tempat maupun peralatan cateringnya. Akhirnya ibunya si Rudi ini dapat satu tempat tuh di daerah Surabaya. Rumahnya cukup gede, ada 2 bangunan di situ. Tapi masalahnya posisi rumah ini tuh tusuk sate. Buat teman-teman yang nggak tahu tusuk sate, itu jadi posisi rumah ada di ujung persimpangan jalan. Ini ada pertigaan. Nah, yang di lurus ini posisi rumah ada di sini nih, di ujung pertigaan ini. Menurut beberapa kepercayaan, rumah tusuk sate kayak gini ini seringnya nggak bawa hoki tuh. Tapi karena harganya yang relatif murah, diambil deh tuh sama ibunya. Terus dikontrak 2 tahun. Singkat cerita, barang-barang udah mulai dipindahin tuh ke rumah kontrakan baru ini. Jadi bentuk rumahnya itu gini. Depan itu pagar ya. Masuk itu ada halaman. Di sebelah kanan itu ada bangunan utama. Dan di bangunan utama ini terdiri dari ruang tamu, ruang tengah, dan 2 kamar tidur. Nah, di bagian sebelah kiri itu ada satu bangunan lagi tuh. Dan rencananya bakalan difungsiin jadi gudang. Dan di gudang ini bakalan dipakai buat naruh peralatan catering. Ada salah satu karyawan namanya itu Mas Iwan. Dia ini sebagai tangan kanan ibunya si Rudi ini. Dan dia udah lama juga kerja di sana, sekitar 5 tahun. Dan di sini Mas Iwan dipercaya buat jagain tuh rumah. Ketika malam pertama Mas Iwan jaga di situ, dia ngalamin tuh kejadian aneh waktu dia tidur di gudang. Saat itu dia ngerasa kalau mau tidur di ruang utama nggak nyaman karena belum ada kipas, belum ada TV. Kasarannya tuh belum ada hiburan gitu. Jadi Mas Iwan ini lebih milih tidur di gudang karena ada banyak ventilasi tuh di gudang, biar angin bisa masuk dan dia bisa ngerokok juga. Sekitar setengah 12 malam, Mas Iwan nih udah mulai tidur, dan sekitar jam 1-an tiba-tiba tuh ada orang masuk tuh ke gudang. Dia jalan ngedeketin Mas Iwan dan tiba-tiba dadanya ini diinjek tuh. Sampai dia itu nggak bisa nafas. Begitu Mas Iwan ini buka mata, dia ngelihat ada sosok hitam gede lagi nginjek dadanya tuh sambil nunjuk-nunjuk. Saking takutnya, Mas Iwan ini bangkit terus lari deh tuh sekenceng-kencengnya ke arah pos security, yang sebenarnya jaraknya tuh lumayan jauh dari rumah itu. Setelah sampai di pos itu, dia bilang tuh, "Pak, mohon maaf, saya minta tolong Pak, saya digangguin nih. Tolong bantu saya Pak." Loh, emang sampean ini tinggal di mana Mas? Saya tinggal di rumah itu. Oh, sampean penghuni baru. Iya Pak, barusan ngontrak. Ini hari pertama saya. Oh iya Mas, terus Masnya gimana nih? Saya antarkan balik ke sana atau mau gimana? Enggak Pak, tolong saya diantar ke masjid aja Pak, biar saya tidur di masjid aja. Loh, kalau Masnya mau tidur di pos ini nggak apa-apa Mas. Nanti pagi baru balik ke sana. Akhirnya Mas Iwan lebih milih tidur di pos ini tuh, karena saking ketakutannya dia. Pagi harinya, waktu dia balik ke rumah itu, Mas Iwan ini dikasih info tuh sama Pak Security kalau memang rumah itu udah lama banget gak ditempatin. Dikontrakin juga gak laku-laku. Baru Mas Iwan ini nih yang nyewa dan nempatin setelah hampir 7 tahun rumah itu kosong. Dan banyak banget kejadian-kejadian aneh di situ. Setelah sampai di rumah, Mas Iwan langsung lapor tuh ke ibunya si Rudi.
dan bilang kalau mau pulang aja karena nggak kerasan tinggal di rumah itu. Terus diceritain tuh semua yang dialamin tadi malam. Tapi sayangnya ibunya si Rudi ini nggak percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya Mas Iwan disuruh tinggal dulu tuh di rumahnya si ibunya si Rudi ini. Dan rumah itu biar dijaga sama Rudi dulu deh. Singkat cerita, akhirnya Rudi dateng tuh ke rumah itu dan dia ngajak sahabatnya si Farid. Mereka sampai jam 10 malam habis nonton bola. Terus mereka berdua main-main gitar nih di bangunan utama. Karena saking asiknya mereka nggak sadar kalau udah jam setengah 1 pagi. Dan waktu itu ada tukang tahu tek atau tahu telur gitu ya lewat. Terus si Rudi pesen nih 2 porsi. Setelah makan, waktu dia mau bayar, dia tanya tuh ke bapak penjualnya, berapa pak semuanya? Waktu itu harganya masih 5 ribuan ya satu porsinya. Semuanya 15 ribu mas. Loh, emang harganya berapa pak? 5 ribuan mas. Loh, saya kan tadi pesen cuma 2 porsi. Tadi ada cewek juga mas yang keluar dari rumahnya mas pesen juga. Loh, dari mana pak? Ya dari rumah ini. Tadi dia pakai daster selutut. Dia juga pesen. Loh, di sini kita cuma berdua loh pak. Masa saya bohong mas? Ini piringnya masih ada. Dan piring itu emang masih ada 3 teman-teman. Akhirnya dibayar tuh sama si Rudi 15 ribu. Meskipun dia juga masih bingung gitu ya dan mikir kalau ini pasti ada yang gak beres nih. Setelah balik ke rumah, si Rudi sama si Farid ini masih bahas masalah cewek ini tadi tuh. Mereka berdua bingung, kok ada cewek? Padahal mereka cuma berdua tuh di situ. Sekitar jam 1 lebih, tiba-tiba telepon rumah itu berbunyi. Mereka kaget kan, waktu udah jam setengah 2, siapa tuh malam-malam telepon? Mereka berdua pada nggak berani ngangkat, karena kejadian si cewek tadi. Mereka mikirnya cuma negatif terus. Siapa nih kira-kira, kata si Rudi tuh. Nggak tahu, coba angkat aja. Begitu mau diangkat, telepon ini mati. Akhirnya mereka lanjut tuh main gitar lagi. Agak selang berapa lama, telepon ini bunyi lagi. Begitu diangkat, ada suara kayak nenek-nenek gitu. Halo, itu tolong ya. Lihat di kamar itu ada siapa. Lihat sekarang ya. Langsung ditutup tuh telepon dari seberang. Mereka berdua bingung kan. Kamar yang mana? Emang sih di situ itu ada satu kamar yang dikunci. Si Rudi ini akhirnya ngajak Farid tuh buat ngelihat ke kamar itu. Tapi si Farid takut. Akhirnya dicabut lah kabel telepon itu biar nggak ada yang telepon lagi. Akhirnya mereka berdua tidur di kamar tuh. Kamar satunya nih. Karena baru pindahan dan nggak ada kipas atau AC gitu ya. Mereka nggak betah nih di kamar karena gerah kan. Akhirnya mereka keluar lagi dan balik ke ruang utama. Sekitar jam 2 pagi, si Rudi ini antara sadar dan gak sadar, dia ngelihat ada cewek kayak Chinese dan dia pakai daster selutut. Tiba-tiba keluar dari kamar yang dikunci tadi nih dan langsung duduk di atasnya si Rudi sambil nyekek tuh lehernya si Rudi. Mati kamu, mati kamu. Sambil ngomong gitu, si Rudi ini sampai gak bisa nafas. Gak berapa lama gitu, si cewek ini pergi gitu aja. Terus si Rudi ini bangunin si Farid dan nyeritain yang barusan dia alami. Akhirnya mereka berdua berusaha buka pintu kamar itu, tapi nggak bisa karena emang dikunci. Mereka berdua bingung nih. Karena takut, mereka mutusin buat balik tidur di kamar yang satunya tadi. Tapi sampai subuh mereka tuh akhirnya nggak bisa tidur karena saking takutnya. Keesokan harinya, si Rudi ini ngomong ke ibunya. Diceritain tuh semua kejadian semalam. Bu, kayaknya ada yang gak beres sama rumah ini. Emang kenapa Ruth? Diceritain semua ke ibunya. Tapi lagi-lagi ibunya si Rudi ini tetap gak percaya sama semua ceritanya si Rudi. Hari itu, setelah seharian kegiatan di luar, si Rudi ini mau gak mau mesti balik lagi nih ke rumah itu buat jaga kan malamnya. Sewaktu tidur, kejadian semalam terulang lagi nih. Tapi sekarang si Farid yang digangguin.
ada cewek keluar dari kamar yang terkunci itu sambil lari langsung naik tuh ke atas dadanya si Farid sambil nyekek dia. Persis kayak yang terjadi sama Rudy tadi malam tuh, sambil ngomong, Mati kamu, mati kamu. terus lari balik lagi tuh ke kamar itu si cewek. Dia langsung bangunin tuh si Rudy dan cerita kalau dia juga dicekek sama cewek itu. Karena saking takutnya mereka berdua pergi tuh naik motor ke pos security. Saat itu jam 12 malam nih. Pak, minta tolong pak, saya digangguin makhluk halus. Loh, kalian ini dari mana? Saya yang tinggal di rumah kontrakan itu. Loh, kemarin ada Mas Iwan pegawainya. Iya, dia sudah pergi pak, udah nggak tinggal di sini lagi karena ketakutan. Terus masnya ini kenapa? Kami digangguin sosok cewek pak dan nyekek leher saya pak. Oh, kalau mau kalian bisa tidur di sini. Enggak pak, terima kasih, kita pulang aja pak. Akhirnya mereka milih pulang tuh karena saking takutnya. Esok paginya ibunya pergi ke rumah kontrakan itu karena nggak percaya dengan hal-hal yang kayak gitu kan. Terus tanya ke Pak security itu, Pak, saya ini yang ngontrak di rumah itu. Oh iya bu, masa pegawai dan anak saya waktu tidur di sana katanya digangguin? Emang kayak gitu ya pak? Akhirnya diceritain tuh sama bapak security itu kalau rumah itu udah lama banget nggak ada yang nempatin. Bahkan warga di sini juga takut sama kondisi rumah itu. Kadang-kadang ada orang yang pulang malam dan lewat situ kayak ada yang manggil gitu. Tapi kondisi waktu itu sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Terus ada juga penjual soto malam-malam lewat situ. Lihat ada cewek nih nangis di pinggir jalan. Begitu ditanyain sama tukang soto itu, dia dongak ngeliatin si tukang soto itu, mukanya itu hancur banget. Saking takutnya, tukang soto itu sampai lari ketakutan. Bahkan rombongnya nih sampai ditinggal di situ, nggak diurusin. Dan baru-baru ini aja di daerah situ itu ada lampu dan rumah itu akhirnya jadi terang dan banyak orang tuh lewat situ. Terus ibunya si Rudy ini tanya tentang sejarah rumah itu. Diceritain lagi nih sama Pak Satpam ini. Beliau bilang kalau beliau ini jaga perumahan ini dari tahun 95. Di tahun 97 pernah ada pembunuhan di rumah itu. Masalah utang piutang. Jadi pemilik rumah ini satu keluarga utang ke satu orang rentenir karena usahanya bangkrut, nggak bisa bayar tuh utang. Terus rentenir ini nyewa debt collector yang galaknya minta ampun. Karena ngerasa terganggu dan terteror, akhirnya keluarga ini punya inisiatif buat ngebunuh tuh rentenir. Belum sempet rencana ini terlaksana gitu ya. Ternyata malamnya dia udah lebih dulu dibantai sama rentenir yang lain. Ternyata hutangnya nggak cuman ke satu orang aja, ternyata ke beberapa orang rentenir. Dia punya banyak hutang tuh di mereka. Mereka dibunuh malam itu semuanya. Ada satu ibu dan dua anak. Dan satunya lagi nih masih kecil. Makanya semenjak itu rumah ini dikontrakkan dengan harga yang murah. Kalau untuk warga daerah situ sendiri yang tahu sejarah rumah itu, pada nggak berani tuh meskipun harganya udah murah banget. Mungkin karena ibunya si Rudy ini bukan orang daerah situ, jadi nggak tahu ceritanya, ya mau aja nyewa rumah itu gitu. Dah segitu teman-teman ya, cerita dari pengalamannya si Rudy tentang rumah kontrakan angker yang ada di Surabaya. Buat teman-teman yang pingin berbagi pengalaman maupun cerita horornya, bisa kirim email ke jalanmalamofficial@gmail.com. Bisa berubah format audio maupun tulisan. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih buat supportnya. Terima kasih buat yang udah subscribe, udah like, udah berkenan ninggalin komen. Dan terima kasih juga buat yang udah nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun itu sekarang yang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan siapapun itu, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun ya, termasuk dalam hal kemudahan rezeki.
Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan untuk mencapai apa yang selama ini kita harapkan. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.